الحمد لله أفضل الحمد وأتمه على كل حال، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى ذي النور المشرق المتلال، وعلى آله أكرم آل وأصحابه ومن سار في دربه إلى يوم المآل. أما بعد، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وأعنا على القيام والصيام وتلاوة القرآن، وجنبنا من الذنوب والآفات والآثام يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك اللهم أن توفقنا لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkumpulan yang di dalamnya kita berzikir kepada Allah, yang mana zikir adalah merupakan salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba. Maka mudah-mudahan perkumpulan yang mulia ini mengantarkan kita semua untuk mendapatkan kemuliaan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Perkumpulan yang sama-sama kita di dalamnya memperingati peristiwa agung, momen yang sangat indah yang dilewati oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, yang mana Allah memuliakan beliau dengan peristiwa ini, peristiwa yang tidak pernah dialami baik bagi Nabi ataupun para mursalin ataupun para malaikatul mugarrabin. Peristiwa Isra wal Mi'raj hanya diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari karenanya bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam diisra dan dimi'rajkan dengan ruh dan jasad beliau secara yaqadah. Walakam ajaibagat arahu wa ashhada, keajaiban-keajaiban yang disaksikan dan dilihat oleh Nabi kita Muhammad. Rakibal buraga wa sara tahta rikabihi Jibril yamshi kay yanala as-sudada. Beliau berkendaraan burak ditemani oleh Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau dinampakkan kemuliaannya oleh Allah, idh amma gudsan fihi ammal anbiya. Bagaimana Nabi kita Muhammad mengimami para nabi dan rasul. Waraga li mi'rajis sururi liyas'ada. Dari situlah mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian mengimami salat para anbiya wal mursalin. Wa qaddamat ka jami'ul anbiya'i biha warrusli taqdima makhdumin ala khadami. Semua para nabi dan rasul menunggu kedatangan Sayyiduna Muhammad, menunggu kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditemani oleh Sayyidina Jibril berkendaraan burak, hewan yang mana diambil dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah lama merindukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, maka Nabi kita Muhammad amma gudsan fihi ammal anbiya, kemudian beliau mengimami para nabi. Dari situlah raga li mi'rajis sururi liyas'ada. Dari situlah mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yurihi min ayatihil kubra, dan kemudian Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Begitu juga wa min fardis salatil khamsi yablughu magsida. Dari peringatan Isra wal Mi'raj inilah memberitahukan kepada kita tentang kewajiban yang agung, kewajiban yang mulia, kewajiban yang menjadi penghubung antara seorang hamba kepada Allah, yaitu kewajiban salat 5 waktu. Sehingga dikatakan oleh para ulama, semua kewajiban
kewajiban yang disyariatkan oleh Allah kepada kita semua melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya diberikan oleh Allah, diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, seperti perintah perintah puasa, seperti perintah zakat, seperti perintah haji bagi yang mampu, seperti perintah-perintah yang lainnya. Tidak seperti solat, tidak seperti solat yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semua, tidak melewati malaikat Jibril, dan tidak pula di permukaan bumi ini. Namun bagaimana Allah memanggil hamba yang dicintainya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, untuk menerima kewajiban, kehormatan, kemuliaan, hadiah terindah tersebut, yaitu salat 5 waktu yang merupakan silatun bainal abdi wa rabbih, penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ketika seorang hamba benar-benar menjaga penghubung, menjaga sesuatu yang merupakan tali penghubung antara seorang hamba dengan sang pencipta, yaitu Allah, maka Allah akan memperbaiki urusan kehidupannya dunia, dan Allah akan memberikan kebahagiaan di negeri akhirah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjaga salat 5 waktu dalam keadaan berjamaah. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa yurihi min ayatihil kubra. Kata Syekh Muhammad Al-Azabi, diperlihatkan kepada Nabi Muhammad tentang tanda-tanda kebesaran Allah, diperlihatkan beliau syurga, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka. Mudah-mudahan kita termasuk penghuni syurga insyaallah, dan mudah-mudahan kita dihindarkan dari siksa api neraka insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Dari karenanya, bagaimana di sana guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, semoga beliau panjang umur, sehat wal afiyah, menceritakan juga tentang peristiwa Isra wal Mi'raj di dalam maulidnya Ad-Diya'ul Lami'. Asra bihil maula wa salla khalfahu ar-ruslu wa syahada barzakhan wa jinana. Allah memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, wa salla khalfahu ar-ruslu, di belakang beliau banyak salat daripada mursalin, para utusan-utusan Allah. Wa shalla khalfahu, dan beliau mengimami salat di belakangnya para anbiya wal mursalin. Wa syahada barzakhan wa jinana, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menyaksikan barzakh, menyaksikan syurga. Arajal habibu ila samawatil ula, sang kekasih pun araj, beliau mi'raj, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, sampai ke arash, sampai ke kursi. Thumma dana fatadalla fakana gaba gausaini au adna ra'a maulana, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyaksikan, melihat, memandang zat Allah al-wajibul wujud, yang mana mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, kemudian menerima perintah salat 5 waktu. Yang siapapun orang mampu menjaga salat 5 waktu ini, maka dia akan mendapatkan keselamatan dunia wal akhirah. Tapi siapa orang yang menyia-nyiakan salat 5 waktu, sungguh dia akan mendapatkan sebuah kebinasaan, dia akan mendapatkan sebuah kehinaan wal iyadzu billah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau mengatakan salawatul khamsi, salat 5 waktu ini adalah laksana mikyal, laksana timbangan. Apabila orang menyempurnakan timbangannya, dia akan disempurnakan oleh Allah. Yang artinya siapa orang yang melaksanakan salat, apalagi bisa berjamaah, apakan lagi menjaga takbir pertama setelah imam, melaksanakan dengan syarat dan rukunnya, menghidupkan segala sunnahnya, menerapkan segala adabnya, maka Allah akan memberikan kehidupan yang indah bagi orang tersebut. Akan tetapi siapa
siapa orang yang berani mengurangi kualitas salatnya, maka kalian semua mengetahui, kata Sayyidina Salman, apa yang Allah jelaskan, apa yang Allah nyatakan bagi orang-orang yang mengurangi timbangannya, sebagaimana tertera di dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Allah telah menjelaskan wailul lil mutaffifin, sungguh celaka, binasa orang yang berani mengurangi timbangan. Alladzina idza iktalu, dijelaskan lagi, alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun, jika dia meminta timbangan dari orang lain dia minta sempurnakan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum, jika dia yang menimbang buat orang lain, jika dia yang menakar buat orang lain, yukhsirun, dia itu selalu merugikan orang lain. Maka Allah mengatakan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, apakah dia tidak menyangka, apakah dia tidak mengira bahwa dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala liyaumin 'azim, hari yang sangat besar, hari yang agung, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana kita semua akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin amin ya rabbal alamin. Dari karenanya, dari berbagai macam ayat-ayat yang Allah perlihatkan kepada Nabi kita Muhammad, diceritakan dalam qissatul Isra'i wal Mi'raj, thumma uridat alaihin nar, kemudian Nabi Muhammad diperlihatkan neraka. Diperlihatkan, siapa yang memperlihatkan? Allah. Siapa yang diperlihatkan? Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, fa idza fiha ghadabullah. Ternyata ketika diperlihatkan suasana neraka, di dalamnya tahu apa? Semuanya penuh dengan kemurkaan Allah. Semuanya neraka penuh dengan kemurkaan Allah. Dari karenanya sebuah doa yang sering kita ulang, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita meminta, ya Allah, kami meminta kepada Engkau ridhamu. Ridhamu. Kenapa didahului ridha daripada surga? Naam, karena surga ini balasan bagi orang yang diridhai oleh Allah. Dan ridha Allah lebih indah daripada surga itu sendiri. Dan ada lagi yang lebih indah dari surga itu sendiri, ketika kita nantinya berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akan tetapi lihat, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung kepada Engkau dari murkamu wahai Allah. Murka yang lebih ditakutkan dari neraka, murka yang lebih dicemaskan dari neraka. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, karena semua siksaan neraka tersebut, fa idza fiha ghadabullah, di dalamnya adalah nampak kemurkaan Allah, wa zajruh wa nikmatuh, dan bagaimana siksaan yang Allah siapkan di sana. Sampai disebutkan di dalam qissatul Isra'i wal Mi'raj, law turiha fihal hijarah wal hadid la akalatha. Seandainya dilemparkan batu yang begitu keras, besi yang begitu keras dilemparkan ke dalam neraka tersebut, la akalathu, akan luluh dimakan oleh api neraka itu. Dari karenanya jangan pernah kita berhenti, Allahumma ajirna minan nar. Itu neraka luar biasa, Pak, Bu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, narukum hadhih, neraka, narukum hadhih allati yuqadu bani Adam. Api yang ada di dunia ini, api yang ada di dunia ini, nasallallahu alafiyah, mudahan kita dihindarkan dari kebakaran.
api yang ada di dunia ini yang dinyalakan oleh manusia, kata Nabi Muhammad, juz'un wahidun, satu bahagian. Neraka yang ada, api yang ada di dunia ini, juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam. Itu adalah satu bahagian dari 70 bahagian dari panasnya api neraka jahannam. Waliyadzubillah. Nih, api yang ada di dunia ini, kata Nabi Muhammad, itu satu bahagian dari 70 bahagian yang masih disimpan di dalam neraka jahannam. Sahabat ketika mendengar itu mengatakan, wallah in kanat lakafiyah ya Rasulullah. Sungguh api di dunia ini udah cukup ya Rasulullah. Cukup api di dunia ini untuk mampu membakar segala bangunan, membakar segala jasad seseorang. Apapun api yang ada di dunia ini mampu menghanguskan segala-galanya. Kata Nabi Muhammad, innaha fuddilat alaiha bitis'ati wa sittina juz'an. Sesungguhnya api yang ada di dunia ini, panasnya neraka jahanam 69 kali lipat dari itu semua. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, beliau mengatakan, lau ubrizatin naru linnas, seandainya neraka diperlihatkan di hadapan manusia, ma ra'aha ahadun illa mat, tidak ada manusia yang mampu melihatnya melainkan manusia tersebut seketika meninggal dunia. Saking dahsyatnya itu neraka. Dari karena itu, bagaimana di sana Allah Subhanahu wa taala sangat dan sangat menekankan kepada kita, menganjurkan untuk kita semua bahwa agar kita memelihara diri dan anggota keluarga kita jangan sampai disiksa di dalam neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Orang tua yang baik bukan orang tua yang selalu memenuhi keinginan anaknya dari urusan duniawi. Orang tua yang baik bukanlah orang tua yang senantiasa memberikan semua kemauan anaknya urusan duniawi. Namun orang tua yang baik, orang tua yang hebat adalah orang tua yang senantiasa menjaga anak-anaknya, menjaga keluarganya agar jangan sampai terjerumus ke dalam neraka, baik dari perkataan yang keluar dari lisan mereka ataupun sikap yang muncul dari perbuatan mereka. Itulah orang tua yang hebat. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dihindarkan dari siksa api neraka, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari karenanya Nabi kita Muhammad ketika melihat itu, masya Allah, bagaimana neraka panasnya. Bahkan itu diceritakan bahwasanya paling rendah, paling ringan siksaan orang yang ada di dalam neraka itu adalah bahwasanya ketika kerikil neraka diletakkan di telapak kakinya, mendidih otaknya, maka pada saat itu orang mengira bahwasanya itu adalah merupakan siksaan yang paling dahsyat dalam neraka, padahal itu adalah siksaan yang paling ringan di dalam neraka. La ilaha illallah. Dari karenanya ketika para penghuni neraka memanggil malaikat Malik, kan malaikat ada 10 yang wajib kita hafalkan. Sebenarnya malaikat itu jumlahnya banyak, akan tetapi yang wajib kita hafalkan adalah 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik dan Ridwan. Hadza
penjaga neraka malaikat yang ke-9, yaitu malaikat Malik. Itu ketika orang-orang yang ada di dalam neraka memanggil kepada malaikat Malik, fala yaruddu alaihim jawaban arba'ina aman. 40 tahun tidak dijawab oleh malaikat Malik. 40 tahun. Kalau 40 tahun kita di dunia, ya mending 1 tahun kita nantinya di negeri akhirah. Ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun kita di dunia. Bayangkan 40 tahun. Ketika dijawab oleh malaikat Malik setelah itu, apa jawaban beliau? Allah ceritakan dalam Al-Quran, innakum makithun, kalian kekal selamanya di dalam ini. Thumma yad'una rabbahum, kemudian penghuni neraka mereka kembali menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun, Allah menjelaskan tentang keberadaan ahlun nar, dan mereka menyeru, berteriak, merintih, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Mereka semuanya berteriak pada saat itu. Teriakan mereka mengatakan, Rabbana akhrijna minha, wahai Allah, keluarkan kami dari neraka, keluarkan kami dari neraka. Fa in udna, jika masih kami ketika dikembalikan ke dunia dalam keadaan kafir, fa inna zalimun, sungguh kami orang-orang yang zalim. Namun pertanyaannya, apakah penyesalan saat itu ada manfaatnya? Apakah penyesalan pada saat itu ada gunanya? Wallahi, demi Allah, penyesalan di negeri akhirat tidak ada gunanya. Menyesal di dunia masih mampu kita untuk memperbaiki diri kita. Yang dulunya kita jauh dari jalan orang saleh, dengan adanya mengenang wafatnya para aulia, mengenang wafatnya para salihin, mengenang wafatnya orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mampu kembali ke jalan mereka. Dalam hidup berbagai macam ajakan-ajakan yang mempengaruhi kita dan mempengaruhi daripada anak putra dan putri kita. Ajakan Yahud, ajakan Nasara, ajakan orang-orang yang ingin menjauhkan kita dari nilai-nilai agama. Namun lihat jalannya para ulama, jalannya para salihin, jalannya orang-orang yang telah sukses melewati kehidupan dunia, seperti orang yang kita kenang wafatnya pada malam hari ini, almarhum Abah Guru Sekumpul. Mudahan kita dapat barakah dan beliau dari beliau, amin ya rabbal alamin. Lihat, sedangkan ajakan di luar sana, berbagai macam ajakan, berbagai macam sesuatu yang melalaikan kita dari Allah, menjauhkan kita dari jalannya Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat jalannya mereka para aulia, jalannya mereka para ulama, jalannya mereka para salihin yang mempunyai keistigamahan, yang dimuliakan Allah dengan keistigamahan, sehingga mereka telah sukses melewati kehidupan dunia ini. Dan mereka mendapatkan kenikmatan yang abadi di negeri akhirat. Itu yang kita ingin, itu yang kita mau. Kita ingin berada di belakang mereka, kita ingin berjalan di jalannya mereka. Karena sesungguhnya tidak akan pernah sempurna kecintaan tanpa peneladanan. Tidak akan pernah sempurna kecintaan tanpa pembuktian dari kita untuk meneladani orang-orang yang kita cintai. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang mencintai akan selalu mengikuti terhadap orang yang dia cintai. Tanyakan dalam diri kita, kalau kita benar cinta dengan Nabi Muhammad, seberapa jauh peneladanan kita terhadap beliau. Kalau kita mencintai para ulama, kalau kita mencintai para salihin, seberapa jauh kita mengikuti jejak langkah mereka. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang mencintai pasti akan selalu tunduk, akan mengikut dengan orang yang dia cintai. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Allah, keluarkan kami, keluarkan kami dari neraka. Lihat penyesalan. Dulunya kemana engkau selama di dunia? Kau abaikan kewajiban, kau berani melanggar yang diharamkan, engkau tidak mau di sana untuk melakukan kemuliaan.
Maka orang yang dimuliakan Allah di dunia dengan amal saleh, dengan ketakwaan, dengan peneladanannya terhadap Nabi besar Muhammad, dengan mengikuti orang-orang yang mulia, maka dia besok akan dimuliakan oleh Allah. Tapi siapa orang yang dihinakan oleh Allah selama di dunia dengan mengabaikan perintahnya, dengan berani melanggar segala larangannya, dengan dia orang tersebut berpaling dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti jejak langkah para aulia was salihin, sebagaimana engkau pada saat ini dihinakan oleh Allah dengan itu semua, besok juga engkau akan dihinakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dimuliakan dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Apa kata Allah setelah itu? Allah subhanahu wa ta'ala ketika mendengar mereka meminta untuk dikembalikan ke dunia, fala yujibuhum, tidak dijawab oleh Allah. Tahu sekedar apa? Sekedar ukuran dunia 2 kali, tidak dijawab, didiamkan. Ketika dijawab apa kata Allah? Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Allah menjawab permohonan mereka dengan mengatakan, tinggallah kalian dengan hina di dalamnya, wa la tukallimun, janganlah engkau berbicara kepadaku lagi. Habis pada saat itu, ya Rabb, kita punya nabi yang diutus membawa rahmatan lil alamin, dan kita punya Allah maha penerima taubat dan maha yang memberikan kasih sayang. Mudah-mudahan kita disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian apa kata Nabi Muhammad setelah melihat suasana neraka yang begitu luar biasa? Nabi Muhammad, fa'idan fiha gaumun ya'kulunal jib. Ternyata Nabi Muhammad melihat di dalamnya ada sekelompok manusia yang sedang memakan bangkai. Masya Allah. Kita jangankan di sana, di sini aja kita kadang mau makan bangkai. Kalau untuk nyaman, apalagi di luar santai, teh panas, kopi untuk di tangan, Masya Allah. Apalagi sambil sidin berokok, Masya Allah. Hah? Nyaman pada di dalam kayak, Masya Allah. Ini luar biasa. Abahnya Abah Yamin, samping kiri ulun nih Kai Yamin. Nah, umur sidin sudah 104 atau 105 tahun lebih. Masya Allah. Panjang umur dalam taat ibadah itu sangat didamba-dambakan. Karena Nabi Muhammad mengatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik di antara kalian siapa ya Rasul? Man tala umruhu wa hasuna amaluh. Diberikan umur panjang, amalnya makin baik. Sebaliknya, orang yang paling jahat di antara kalian diberikan umur yang panjang tapi amalnya makin buruk. Wal-iyadzu billah. Hendaklah setiap kita mengintrospeksi diri, bagaimana hari ini dengan hari yang kemarin, bagaimana besok dengan hari yang telah kita lalui pada hari ini. Jika hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka sungguh kita termasuk orang yang rugi. Siapa orang hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin, maka kita termasuk orang yang terkutuk. Siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, sungguh dia menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang sukses. Kita perhatikan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Jangan hanya memikirkan urusan dunia. Jangan hanya memikirkan urusan yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Walau janah ba'udah, meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Tidaklah diutus para nabi dan rasul. Tidaklah diturunkan kitab kepada mereka, melainkan adalah untuk membawa kita agar lebih semangat mengejar akhirat daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal. Kita rela sakit-sakitan mengejar dunia, kenapa tidak untuk akhirat?
Kita berani berkorban untuk mengejar dunia, tapi kenapa tidak untuk akhirat? Apakah dunia lebih mulia dari akhirat? Apakah dunia jauh lebih berharga dari akhirat? Kalla la wallah. Akhirat jauh lebih berharga daripada dunia. Akhirat jauh lebih utama daripada dunia. Dari karenanya bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau melihat ada sekelompok orang yang makan bangkai. Ya Allah, makan bangkai. Kita jangan makan bangkai jero tadi. Nang basi aja kita hendak makan. Ngejar untuk haul, jangan untuk haul, untuk 3 hari kan karas dah, apalagi untuk nusa. Itu untuk Masya Allah, ada untuk inti di luar. Apa isinya aja inti, isinya apa? Jangannya ada dolar, isinya berangai berabut. Untuk isinya isi inti lakatan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita tak kumpul dunia wal akhirah. Ditanya oleh Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril ketika melihat pemandangan yang begitu mengerikan, man haula ya Jibril? Siapa gerangan mereka yang memakan bangkai wahai Jibril? Siapa mereka orang yang memakan bangkai tersebut wahai Jibril? Jibril menjawab, nih. Coba lihat Nabi Muhammad melihat sesuatu ditanyakan. Ada yang menjanggal dikonfirmasi. Ada yang menjanggal ditanyakan. Jangan sampai ada yang menjanggal, Masya Allah, didiamkan. Apalagi di sana diumbar ini, itu dan lain sebagainya. Tidak ada gunanya. Ada melihat, ditanyakan, dikonfirmasi oleh Nabi Muhammad. Jibril, ini siapa nih orang nih? Tidaklah Rasulullah menanyakan tersebut, melainkan adalah bentuk kasih sayang yang ada di dalam hati beliau untuk umat-umatnya, agar umatnya jangan sampai terjerumus dalam hal tersebut. Diperingatkan kita. Apa kata Jibril? Jibril menjawab, haula illadzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka itu wahai Muhammad adalah orang-orang yang selama di dunia suka memakan daging-daging manusia. Itu daging nang di dalam nasi bungkus kada mungkin daging manusia. Bayamin mana? Daging apa dalam nasi bungkus? Daging sapi, aman. Kada mungkin daging manusia. Mana nasi bungkus mana? Mana iya? Oh disimpan nih. Disimpan. Masya Allah, dapat sudah. Supaya terlihat kira dapat, nyaman dapat 2. Oh iya. Tuh nasi nang ada di dalam ikam dapat juga operator. Maka ikam tuan rumah kenapa jadi dapat juga? Ini namanya buruk sikuan namanya. Panitia tuh paling bedudi makan. Amun ada makan, mun kadada tetawaan. Itu aja lagi sudah, artinya kita acara alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nang penting urang. Nah itu sifat Nabi itu. Nang penting urang. Urang dulu diutamakan. Nang penting urang. Itu. Ini kada di manakah pian jauh di manakah tuh ada. Baacaraan umat. Kada mayu nasinya orangnya dikit aja. Sakanya kisan sidin jua ai baacaraan gitu. Urang tunang penting urang. Saurang biar kada papa. Nang penting urang. Nah, orang yang berkhidmah di majlis, orang yang membantu agama Allah dengan apapun, dengan para munsyidin dengan qasidahnya, ashab tiran dengan rebananya, kemudian yang jaga parkir dengan jaga parkirnya, yang kalau ya alarm berbunyi tadi itu, yang sound system dengan sound systemnya, yang media dengan medianya, para hadirin dengan kehadirannya, memperbanyak daripada ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah. Semua kita berkumpul pada saat ini niatnya satu, membela agamanya Allah, membela agamanya Allah yang dulu diperjuangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pelayan
Sayyidul qaum akhiruhum syurba. Pemimpin suatu kelompok adalah orang yang paling terakhir mencicipinya. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad. Orang dahulu. Pian dapatkah sudah? Belum. Ini yang perlu ambil. Gampang, ulun gampang aja. Ulun tuan rumah juga. Yang penting pian dulu dapat. Dapat kalau sudah? Dapat. Lihat pulang. Aduh sudah dapat belum? Masih belum banyak lagi. Ulun habis juga. Sini berapa harga nasi bungkus? 20.000. Nah duitnya aja loncok 20.000. Masya Allah. Banyak lagi yang dapat. Habis 20 juta. Itu Masya Allah. Karena jadi masalah. Sesuatu yang kita belanjakan di jalan Allah itu tidak akan pernah sia-sia, Pak. Sesuatu yang kita belanjakan di jalan Allah, Bu, itu tidak akan pernah sia-sia. Tapi sesuatu yang kita belanjakan untuk nafsu kita, semuanya tidak akan pernah ada nilainya di sisi Allah. Nah, nih daging manusia. Tuh kada mungkin jar Abah Yamin tadi itu daging. Daging apa Abah Yamin? Daging sapi. Bujur-bujur daging sapi daging apa? Daging sapi. Yakinlah ke rumah berubah napa nak? Timbul kena sampai rumah timbul baubah intalu mata sapi. Nah, bujur aja daging sapi soalnya intalunya aja. Maka sapi kada suabe intalu, kenapa jadi ada intalunya? Nah, intalu mata sapi. Kembali kita. Cuma tadi jam 10. Ini di sini acaranya kayak itu Pang, ada apa protokolan langsung aja guru aja kayak apa kasih itu atur sorangan aja nak kayak apa nyaman benar. Malam Rabu kena pian ulun undangi seberataan. Malam Rabu kena mulai maghrib berjamaah kita berkumpul di Masjid Nahdlatus Salam. Cempaka Raya. Tadi ulun di sana lo pengajian langsung ke sini. Nah, malam Rabu Dudi kita di sana berkumpulan. Acara peringatan nangka ini juga. Mudahan dapat barokahnya beratan. Ini ya lagi Mbah Jarulun malam tadi di majlis min alamati i'radillahi 'anil 'abdi, di antara tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba ketika dia disibukkan dengan sesuatu yang tidak berguna. Untung kita duduk antara maghrib isya, duduk imbah isya. Apalagi di sini tadi masya Allah rami orang naikkan ke rumah. Nang kayak di hulu sungai juga kayak orang beracaraan naikkan ke rumah. Kalau dulu apa ngarannya tuh apa? Apa tuh deh? Apa? Tahu grup maulidan apa ngarannya nang naikkan ke rumah dulu. Bapak yuk. Kayak di hulu sungai itu naikkan dulu nya acaranya di Musigit. Naikkan ke rumah dulu, rumah di rumah. Kalau di rantau itu kalau di Gadung, karena hanya dikumpulkan di majelis di Musigit. Bapak ngarannya tuh. Tahu maulidan tahu mau lo Abah Yamin nih. Besyekh aja orang tuh ya. Hah? Iyalah besyekh lah ya. Jujur atau pian menghormati ulun aja kayak ini. Apa tadi? Tahu ibu maulidan. Rame no rumah-rumah orang tadi. Oh jurun ramenya kayak di hulu sungai. Nah, nggih kayak menjamu. Oh, masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan kita seberataan selamat dunia wal akhirah. Kembali temat lagi habis jam 10 aja pihan dah. Ada belawas-lawas daripada subuh kada bersubuh. Larut malam sampai jam 11:30 isuk subuh betulisan nam. Subuh perai. Wah, apa? Mengalihi jangan kayak itu. Baik jam 9:30, jam 9 tuntung. Makanya ulun paling nyaman mau diundang orang ini grup maulid. Nyampun ulun juga. Kau di setting ampihan buhannya. Paling nyaman sudah ampihan doa bohnya sairkan lagi aduh sah julun dah paling nyaman dah di setting mun belum datang kayak apa saat di bawahnya tarus julun kena mun sudah datang ampih julun nah ulun takajut tadi sangka ulun sidin penceramahnya pindah ya takajut juga. Sampai mana tadi kita? Sampai mana tadi kayak? Makan daging manusia aja enak. Sangar mana kayak ini? Makan daging manusia. Makan daging manusia kayak, masya Allah seumur-umur kada suka makan daging manusia.
Itu tadi itu nyatakan daging sapi mun sampai ke rumah intalu mata sapi perlu dicurigai. Maksudnya apa memakan daging manusia? Maksudnya adalah orang nang katuju menggibah. Gibah itu bahasa kitanya gosip. Katuju menguya keburukan orang lain. Katuju mengorek-ngorek dan mencari tahu tentang keburukan orang lain, serta menjatuhkan harga diri manusia dengan menjelek-jelekannya. Jangan katuju, jangan katuju menjelek-jelekan orang. Kita ini sudah jelek, jangan dijelek-jelekan lagi. Kita ini sudah buruk, jangan diburuk-burukakan lagi. Bebinian nang ada di gang-gang tuh nah, mulai kah sudah pasang banyu ka balom kah? Belum kata tapi kawal lawas kalau pina pasang banyu. Ngasian bukan bebinian basah. Tadi ulun lewat sudah pina mulai sudah banyu. Mati ke jamnya tuh. Oh kada kalau pina kada bergerak-gerak. Kalau beremot jamnya ditahan ibuannya 5 menit aja lagi, 5 menit aja. Arau toh. Katujubana menjatuhkan harga diri orang, katujubana berkisah tentang keaiban orang, tetangga dikisahkan, orang lain dikisahkan, bahkan nang luar biasanya paguruan digosipnya. Ya Allah, hai. Kenapa habis kabahan sampai peguruan nang digosip? Ya Allah, hai. Kita nih hidup kadada pang nang kadada bisik kekurangan, ada kekurangan terus. Kekurangan pasti ada. Cuma kekurangan itu menjadi sebuah ujian bagi kita yang mengetahuinya untuk bagaimana cara kita dalam menutupinya. Karena ketahuilah, di antara balasan orang yang mampu menutupi aib yang dimiliki oleh orang lain, besok akan bersama Nabi Muhammad di dalam surga. Tapi nah, ini kada bependeran di pelataran, kada di pelataran kayak grup WhatsApp banyak. Ada info terbaru, ujar paling hangat yang masih dibincangkan di kalangan RT kita. Masya Allah, si anu. Kenapa? Salah satu sifat perbuatan yang mampu meruntuhkan amal ibadah kita yaitu adalah gosip. Ya ma'syara man amana bilisanih, Nabi Muhammad berpidato, wahai orang yang hanya beriman sebatas lisannya, iman tidak masuk ke dalam hatinya, la taghtabul muslimin, jangan menggosip orang muslim, wala tattabi'u auratihim, jangan kalian mencari tahu tentang kejelekan-kejelekan mereka. Fa inna man tatabba'a, karena sesungguhnya orang yang mengorek-ngorek keaiban orang lain, Allah korek, Allah ungkit keaibannya meskipun dia berada di tengah kamar di dalam rumahnya. Jangan ketujuh. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Anu pang jangan ulun nang digibah urang, ulun nang digibah urang, lain ulun nang menggibah urang. Gibah itu nang apa garang? Membicarakan sesuatu nang kada dikatujui oleh saudara kita. Zikru akhaka bima yakrahu, menyebutkan sesuatu yang ada di dalam diri saudaramu yang kau sebut tersebut, yaitu sesuatu yang dia tidak senang itu disebut. Itu namanya gibah. Kalau memang benar, itu adalah gibah. Kalau salah, maka itu adalah fitnah. Itu jar yang dihiga guru nang beserendang tuh, ma ambil nasi 2 aja. Fitnah itu, fitnah kada bujur. Bujur lah dijali. Kada bujur nang bujur 4 sedin mambil. Kada bujur nang bujurnya adalah 4. Itu gibah, itu fitnah sedin, fitnah maksudnya. Itu fitnah aja 2 tuh kada bujur.
Sangka orang sebuting aja sakanya ampat jasiden senang bujurnya. Ya Allah, tuh gibah. Kalau pang bibinian ini lain gibah guru aja bujur nang itu tuh bujur tuh juga gibah. Ya mengalih bana bedadangar kada mau. Nah, bedadangar kayak kada mau. Oma gibah. Amunnya salah berarti fit. Intinya membicarakan tentang orang lain tidak ada baiknya. Apalagi orang sudah meninggal, orang yang sudah wafat. Udhkuru mahasina mautakum, kenanglah kebaikan-kebaikan orang yang telah mendahului kalian. Nang bagus-bagusnya aja. Orang tuh kada ketujuh dikuya kejelekannya. Kita aja ketujuh kada ketujuh. Nah, kayak pamun kita nang disambati orang, badiam mungkin dengan cara itu Allah ingin mengangkat derajat kita. Mungkin dengan cara itu Allah ingin meninggikan martabat kita. Mungkin dengan cara itu Allah menjadikan kita ahlil jannah, penghuni surganya. Bah amal sudah katapi mau, dosa banyak, cuma orang ini cinta lawan ulama, dapat keberuntungan. Lalu dengan cara apa Allah menjadikan disambati orang terus? Sidin gak tahu orang sambati orang. Orang nang menyambati ini tahajud ada, baca Quran ada, ini itu ada. Mau ditransfer terus sekali isuk sini masuk surga. Masya Allah. Kenapa? Tuh transfer orang nang menyambati hal lagi. Berpikir itu nang banyak beramal, apalagi amal kata pi ada nyambati orang ha pulang. Amal sudah kata pi ada nyambati orang ha pulang. Berpikir kita dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudahan ada barokahnya, mudahan kita seberataan panjang umur, sehat afiat. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Allahumma amilna min khairat fi hadzal majma'il mubarakatan wasilah rahmatan nazilah barakatan syamilah sadaqatan mutaqabbalan uliha nuqaddimu ila hadrat sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi anbiya'il mursalin sallallahu alaihi wasallam alaihi wa alihi ajma'in wa ila arwahi arba'atil a'immatil mujtahidin muqallidin fi din ulama ila amin fuqaha wal muhaddithin wal qurra wal mufassirin سادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسبب مسلم إلى روح صاحب الحول الشيخ محمد زيني بن عبد الغني ثم إلى روحي كي هجي أسمني قرو دنو ثم إلى روحي كي هجي سيف الدين زهري ثم إلى روحي كي هجي أحمد زهري النور بن هجي محمد ثم إلى روحي كي هجي أحمد بكري بن هجي إمانشا ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع قراباتنا جميع أموات المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار برحمتك يا عزيز يا غفار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين